Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN Bendungan, Ibu Sisma SPD, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru semua yang sudah hadir pada kegiatan siang hari ini dalam kegiatan sosialisasi modul 1.4 budaya positif, yaitu koneksi antar materi. Di sini saya akan membahas tentang disiplin positif yang terkait nanti dengan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, terutama di SDN Bendungan ini. Semoga nanti kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Ya. Untuk selanjutnya di sini memang untuk budaya positif ini sangat penting sekali diterapkan di sekolah atau terutama di SD. Karena selama kegiatan saya di CGP Angkatan 8 ini banyak sekali pembaruan-pembaruan yang saya dapatkan yang sehingga saya harus tularkan ke siswa kelas saya dulu, karena untuk uji coba supaya nanti untuk tahap berikutnya bisa ke sekolah, itu keluarga besar sekolah. Karena memang dari kegiatan yang selama dilakukan ini banyak pengalaman yang belum saya dapatkan. Ternyata setelah melakukan kegiatan pembelajaran di CGP ini banyak sekali motivasi-motivasi yang dapat meningkatkan pembelajaran di kelas. Dan sebagai gambaran di sini yang terkait dengan budaya positif. Di sini peran saya sebagai calon guru penggerak untuk menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, di mana ada nanti keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi yang berkaitan dengan materi filosofi pendidikan Gajah Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Karena memang benar untuk filosofi Gajah Dewantara ini sangat baik sekali, karena kita tidak boleh untuk menuntut anak itu supaya kamu bisa, tapi melihat kondisi anak tersebut. Anak itu harus dituntun sesuai kemampuan dan bakatnya masing-masing. Jadi memang benar untuk kemarin digambarkan ternyata dari kurikulum Merdeka ini pencetus dari filosofi Gajah Dewantara. Jadi anak-anak itu belajar sesuai kemampuannya dia. Kita tidak boleh menuntut. Kita harus menuntunnya ke arah yang lebih baik seperti itu. Terus selanjutnya di sini untuk guru, ya, guru hanya dapat menuntut terhadap tumbuh kembangnya anak atau siswa sesuai kodratnya agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang menjadi bakatnya serta mencapai tujuan cita-citanya. Di sini tuh intinya guru itu harus menuntut anaknya atau siswa kita itu sesuai bakatnya. Misalnya anak itu bakat di nyanyi, berarti kita tuntut dia bakatnya ke nyanyi. Jadi kita bimbing, kita bimbing terus dibina supaya nanti bisa mendapatkan bakat yang diinginkan. Terus kalau dia bakatnya di tari, berarti kita bimbingnya di tari. Jadi kalau kita menuntutnya harus bisa matematika atau bisa materi, itu nanti anak kasihan, karena memang kalau penekanan ke anak itu nanti anak malah jadi kayak stres sendiri, karena memang di sini kan harus sesuai dengan apa yang diinginkan si anak itu. Terus dengan semangat perubahan yang terinspirasi dari filosofi Gajah Dewantara bahwa pendidikan dimaknai sebagai proses menuntun hidup tumbuhnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu berarti dia akan tumbuh dengan sendirinya sebagai anak yang sesuai keinginannya dia. Kalau kodrat zaman berarti sudah harus mampu menguasai dengan teknologi yang ada. Jadi guru itu hanya membimbing juga ke arah yang kodrat zaman. Jadi kayak kemarin kita mempraktekkan pembelajaran melalui Google Chrome ya, atau Chromebook ya. Itu berarti sudah menuntun anak ke arah kodrat zaman, jadi ke arah perkembangannya. Kalau kodrat alam itu kan sesuai dia lahir, dia mampunya itu ya sudah, kita hanya menuntun dan membimbingnya.
Kita tidak boleh untuk mengarahkan harus ini, harus itu, ya. Jadi ada dua kodrat yang harus dimiliki oleh siswa tersebut. Terus menuju perkembangan membentuk karakter siswa sesuai visi utama pendidikan di Indonesia itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk karena profil pelajar Pancasila memang penting untuk pembentukan karakternya. Terus selanjutnya, di sini untuk mewujudkan visi karakter dan profil pelajar Pancasila, maka dibutuhkan seorang pamong. Kita itu sebagai pamong, ya, sebagai pamong yang mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak, yaitu mampu berpihak pada murid, terus mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Jadi di sini ada keterkaitan. Jadi antara guru sebagai pamong itu berkolaboratif dengan murid supaya tercipta pembelajaran yang nyaman, ya. Kalau dulu kan kita harus buka halaman ini, terus kerjakan ini. Ternyata sekarang itu salah, ya. Harusnya dari awal itu sudah ada kolaboratif tentang pelajaran yang harus disesuaikan dengan keadaan sekarang. Jadi anak nanti ditutup anak-anak. Jadi ada gambaran misalnya pelajarannya kalau kelas 6 itu perkembangbiakan, ya berarti diarahkan dulu anak-anak itu menyampaikan pendapatnya terkait dengan perkembangbiakan. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus langsung perhatikan bacaan berikut, tidak. Jadi anak dibimbing untuk bernalar karena memang sekarang anak-anak itu memang harus untuk kreatif dalam bernalar kritis seperti itu. Terus inovatif juga ada, diarahkan inovatif ini berarti terkait dengan nanti pembuatan, ya. Jadi kalau setiap pelajaran memang diusahakan itu ada kegiatan yang mengarah pada inovasi atau alat peraga yang bisa diciptakan oleh siswa, ya. Jadi kemarin kita itu diajarkan juga terkait dengan pembuatan alat peraga, ya, yang untuk inovatif ke siswa. Memang nanti saya terapkan di kelas 6 terkait dengan media inovatif yang bisa dibuat oleh siswa seperti itu. Nah di sini untuk pengimplementasian 3 konsep Ki Dewantara yaitu ing ngarsa sumtulodo, ing madya manwarsa, dan tuturi hadayani. Ini sebagai filosofi yang sangat baik sekali, ya. Terus selain itu harus mampu menjadi coach bagi orang lain. Coach ini berarti bisa untuk ajang sharing atau pendapat dengan teman sejawat. Kemarin kita sudah, atau saya kemarin dengan Bapak Ibu guru atau teman sejawat sudah mempraktekkan, kita sharing untuk kegiatan yang akan dilakukan di sekolah. Jadi bisa untuk berkolaborasi untuk kegiatan yang akan direncanakan itu. Terus di sini mendorong terwujudnya kolaborasi dalam lingkungan sekolah, mewujudkan kepemimpinan pada murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Dan ternyata komunitas praktisi kemarin saya dapatkan itu terkait dengan kegiatan KKG. Jadi KKG itu juga kegiatan praktisi. Terus ada kegiatan yang terkait dengan perkumpulan yang terkait dengan pembelajaran itu juga praktisi. Jadi praktisi ini sesuai ada orang yang ahli dalam bidangnya sendiri. Itu namanya yang terkait dengan komunitas praktisi. Tapi kalau hanya kumpul-kumpul ibu-ibu itu tidak praktisi. Jadi praktisi, ya, komunitas praktisi itu ada 1 atau 2 orang yang menjadi mentor atau menjadi pembimbing dalam kegiatan tersebut. Jadi yang lebih mumpuni. Selanjutnya untuk sampai sini ada pertanyaan? Tidak, ya? Ya. Nah di sini untuk visi saya sebagai calon guru penggerak yaitu dapat mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan mandiri dalam menuntun murid untuk mencari, menggali, menemukan, dan mengaktualisasikan potensi sesuai dengan bakat yang dimilikinya, serta berlandaskan pada karakter profil pelajar Pancasila. Memang terkait dengan pembelajaran di siswa itu kita menuntun murid untuk mencari, ya. Mencari itu berarti kita harus bisa mengolaborasikan siswa itu mencari apa sih yang ingin didapatkan dari materi yang akan disampaikan. Terus menggali lebih dalam dari materi yang akan didapatkan. Terus menemukan di sini
dia akan berhasil untuk mendapatkan sesuatu yang akan dia pahami sendiri dari materi yang akan didapatkan. Kemudian dia akan mengaktualisasikan, berarti nanti dia akan menampilkan ya atau memberikan teladan bagi temannya seperti itu. Jadi memang di sini mencari, menggali, menemukan dan aktualisasikan potensi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus langkah selanjutnya itu terkait dengan berlandas berpikir yang difokuskan pada upaya kolaboratif dan kekuatan positif dengan manajemen perubahan inquiry apresiatif. Sekarang itu pemikirannya harus adanya perubahan untuk mendidik atau menciptakan siswa ke arah yang lebih baik. Jadi mindset guru sekarang itu bukan untuk mendidik tapi untuk memperubah ya pembelajaran yang lebih baik lagi. Terus kemarin diajarkan tentang baja ini nanti terkait dengan tahapan-tahapan yang akan dikaitkan dengan pelaksanaan program di sekolah. Ya, jadi baja itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada terwujudnya program-program yang ada di sekolah. Nanti bisa kita coba di lain waktu seperti itu. Terus untuk yang lainnya berpikir ke arah aset menjadi tangguh dan meningkatkan kepercayaan dalam memimpin dan mengelola perubahan. Jadi semuanya harus didukung dengan baik. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Oke. Untuk selanjutnya, ya, di sini adanya motivasi dapat mendorong tumbuhnya budaya positif di sekolah dan dilakukan atau dilaksanakan untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Karena sekarang itu nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai budaya yang penting itu sangat bagus sekali untuk diterapkan di sekolah atau siswa ya. Karena sekarang itu lunturnya nilai-nilai yang ada di diri masing-masing siswa terkait dengan nilai yang universal atau nilai budaya yang sekarang luntur ya. Contohnya kayak unggah-ungguh, terus sekarang sudah luntur. Terus kalau berbicara dengan orang tua sudah beda lagi. Terus bersikap misalnya mau lewat di depan guru langsung lari, tidak amit-amit ya, seperti itu. Terus pada penanaman nilai-nilai kebajikan tersebut bisa dimulai dengan mengimplementasikan paradigma baru bagi seluruh warga sekolah untuk mewujudkan disiplin positif yang dimulai dengan membangun keyakinan kelas. Nah, ini sangat penting sekali dalam upaya membangun keyakinan kelas karena ada bedanya antara peraturan kelas sama keyakinan kelas. Ya. Nanti bisa dilanjutkan lebih lanjut lagi. Ya. Di sini, ya, untuk membangun keyakinan kelas itu melalui kesepakatan kelas yang telah disetujui dan kemudian dikembangkan menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas atau sekolah yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi pada intinya itu antara peraturan kelas dan keyakinan kelas itu beda. Kalau peraturan kelas itu sudah dibuat dan harus dilaksanakan, kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama oleh siswa dan guru, disetujui bersama oleh kelas ya, jadi siswa juga menyetujui. Jadi pendapat dari siswa kita biarkan, nanti saya kasih contoh guys. Ada pertanyaan belum? Ya, atau keyakinan kelas ya, keyakinan dan kesepakatan kelas. Jadi dari keyakinan siswa tersebut kemudian akan menunjukkan kesepakatan. Peraturan kan beda. Kalau peraturan kan sudah dibuat harus dilaksanakan. Di sini untuk para guru diharapkan untuk diajar dalam memahami kebutuhan murid berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia dan bagaimana langkah efektif untuk memenuhinya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Terus dalam menangani setiap masalah atau pelanggaran yang terjadi baik di lingkungan kelas maupun sekolah, maka kita berupaya untuk selalu bisa menerapkan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Nanti bisa kita lihat contohnya yang nantinya akan menumbuhkan kesadaran dalam diri
sebagai motivasi intrinsik dari motivasi yang ada di dalam diri kita atau di diri guru. Dalam motivasi intrinsik, murid bisa untuk memperbaiki kesalahannya tanpa merasa dihakimi. Jadi biasanya itu kan murid kalau ada salah langsung kamu salah, itu tidak boleh. Nanti ada contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi. Ya, jadi kita tuh tidak boleh menjadi penghukum, karena kalau anak sudah dihukum itu sudah menjadi suatu momen atau dia nanti akan merasa bersalah terus. Gitu. Nah, terus kemudian dari tadi merasa kesalahan mungkin akan merasa dihakimi, terus memunculkan rasa dikucilkan, bahkan dikeluarkan dari kelompoknya. Itu masih sering terjadi, dan akibat munculnya kecemasan dan dampak psikis ya lainnya. Nah, jadi seperti itu kalau terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tadi ya, kayak restitusi. Dan di sini untuk lebih lanjut nanti tentang budaya positif itu banyak sekali. Ada disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan gelas, dan segitiga restitusi. Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu teori disiplin positif. Di sini untuk disiplin positif, makna disiplin adalah kemampuan diri seseorang untuk mengontrol dirinya. Jadi bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi di sini itu kita harus bisa mengontrol diri, bagaimana menguasai diri itu menjadi lebih memilih tindakan mana yang baik dan mana yang tidak perlu dilakukan ya, karena di sini nanti arahnya untuk melakukan kegiatan yang akan dihargai dan bertanggung jawab terhadap tindakan pada diri, karena nilai-nilai kebajikan atau kesadaran itu muncul dari dalam diri sendiri, tidak mungkin dipaksakan. Ya, jadi kita itu sebagai harus mengacu atau mengontrol diri supaya menjadi lebih baik lagi. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, terkait dengan budaya positif ini. Disiplin diri bisa membuat seseorang dapat menggali potensinya untuk menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan lebih bermakna. Jadi kalau disiplin diri itu bisa menggali potensi kita sebuah tujuan mulia. Ya. Kalau kita sudah disiplin berarti kita akan melakukan apa? Tujuan yang mulia kepada siswa. Jadi kita itu tidak memberikan contoh yang jelek. Misalnya datang terlambat, nanti siswanya datang terlambat malah dimarahi. Itu kan berarti tidak ada kontrol ya, kontrol diri pada tindakan yang sudah dilakukan. Bahwa disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana bisa menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai supaya bisa tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi seperti itu. Jadi bisa untuk mengontrol diri kita bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang lebih baik lagi. Ada pertanyaan? Budian? Terus seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab sesuai apa yang dilakukannya. Mereka lebih mendasarkan pada tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Terus tujuan kita sebagai pendidik mampu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi disiplin diri itu sebagai pendidik menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi dari dalam diri kita sebagai pendidik itu sudah muncul disiplin diri ya. Jadi untuk lebih baik lagi, jadi motivasi dari dalam diri. Sampai sini ada pertanyaan lagi, monggo. Oh ya.
Terus ke materi kedua yaitu teori kontrol. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, saat murid sedang dikontrol oleh guru, itu berarti mereka sudah mengizinkan dirinya dikontrol karena tujuan tertentu. Misalnya ada si A, terus ditanya gurunya atau dan sebagainya, ditanya-tanya, itu berarti dia sudah siap atau mengizinkan untuk dirinya dikontrol dengan tujuan tertentu karena ingin memperdalami atau mendapatkan informasi dari anak yang ditanya tersebut. Terus yang kedua, penguatan positif atau bujukan dapat menjadi usaha dalam mengontrol murid. Namun pada saat tertentu mereka akan menyadari dan menolak itu tergantung dari penguatan tersebut. Kemarin saya diajari ini itu ternyata harus benar sebagai pribadi itu kita tidak lemah ya. Jadi kalau kita diiming-imingi atau kita diupayakan untuk mengetahui hal kita, kalau kita berpegang teguh pada kekuatan kita, tidak mungkin kita akan terbujuk dengan rayuannya. Ya seperti itu. Contohnya kemarin gini, jadi segala usaha, misalnya saya kemarin barang saya itu kan contohnya barang yang saya genggam ini tidak boleh diketahui oleh orang lain, tapi orang lain pengen mengetahui benda apa yang dibawa di kepala saya. Nah, kemarin saya itu sudah dirayu, sudah dianu sampai kepala saya itu bisa terbuka. Nah, di sini berarti kontrol diri saya masih kurang. Ya, jadi kalau kita sudah kontrol diri kita kuat sampai kapanpun tidak akan bisa tergoyahkan oleh rayuan. Ya, seperti itu. Ya. Terus yang ketiga, ya, mohon perhatiannya itu ketiga, kadangkala sulit bagi guru untuk bisa mengidentifikasi perilaku murid tersebut. Jadi melihat murid itu untuk teridentifikasi tidak bisa karena biasanya murid itu tertutup ya, tidak mau untuk curhat atau ingin bercerita pada gurunya ya. Jadi kadang-kadang sulit bagi guru untuk bisa mendeteksi perilaku murid. Kadang ada murid yang diam, itu ada apa ya? Dan dia kan mungkin tidak mau cerita, ya. Tapi kan kadang memang guru penting karena apa? Kita menuntun anak itu kan supaya anak itu bisa untuk mencari jati dirinya. Kalau anak diam terus kan kita tidak mengajaknya bicara atau konsultasi, pasti tidak akan tahu itu anak sedang apa ada sesuatu ada ya sesuatu pada dirinya, mungkin bersalah sama orang tuanya atau dimarahin kan begitu. Terus orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk juga. Jadi seperti itu. Jadi kalau memaksa itu dalam jangka waktu panjang itu tidak baik. Dipaksa atau sampai dia akhirnya akan berlutut, ya itu tidak, ya malah jadi terbentuk permusuhan. Ya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk yang teori kontrol. Ya. Terus yang pembahasan ketiga itu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Untuk yang pertama itu teori motivasi perilaku manusia. Ya. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ya. Di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu bisa pertanyaan apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Ya, itu dari luar ya, motivasi dari luar. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Terus untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya. Di sini motivasi eksternalnya yaitu apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Itu baik deh. Ya. Kalau saya melakukan, saya dapat apa? Ya. Itu kan berarti terkait dengan ya perilaku manusia yang terkait dengan mendapatkan imbalan ya. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri sesuai insan yang diharapkan ya. Jadi menghargai diri sendiri sesuai yang kita
inginkan ya. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kayak kita sebagai pendidik ya. Saya akan menjadi orang seperti apa? Kalau saya sebagai orang yang menjadi sebagai orang yang baik ya. Ya. Terus apa yang akan saya lakukan? Saya akan mengajarkan kepada siswa saya untuk mengarah pendidikan yang lebih baik. Karena lebih kita menghargai siswa. Nah, untuk teori motivasi perilaku manusia ini, monggo dari panjenengan itu kan mesti ada tahu, saya yang nomor berapa. Ya. Contohnya Budi itu yang nomor berapa? Tiga. Ya berarti sudah sesuai gitu. Kalau Bu Popi dari perilaku manusia ini yang nomor berapa Bu? Jadi masuk nomor berapa? Nomor 1. Apa yang menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan atau menghargai diri sendiri. Nomor 3. Ya berarti kalau nomor 3 itu sudah sesuai dengan teori motivasi perilaku manusia. Jadi kita itu menghargai diri sendiri, survei insan yang diharapkan. Jadi saya ingin apa dan apa yang akan dilakukan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Coba dari sini, adakah yang mengetahui perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi? Ya, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ya. Kalau hukuman itu biasanya apa contohnya kalau hukuman? Kamu melanggar, kamu harus mengerjakan tugas. Ya, itu berhukuman. Kalau konsekuensi perbedaannya seperti ini. Oh, saya menjatuhkan botol lemang sehingga airnya tumpah ke lantai. Berarti saya harus mengambil pel, segera dibersihkan. Berarti mengarah pada tanggung jawab. Dan bedanya di situ, kalau hukuman itu sudah mengarah pada suatu tindakan menghukum. Kalau yang konsekuensi itu ada yang melakukan tapi tanggung jawab, seperti itu. Bedanya itu ya. Jadi kalau hukuman tindakan yang bersifat terencana atau tiba-tiba, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, ya, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi misalnya dari Buddha ini ya, kamu tidak mau jawab sana, kerjakan di perpustakaan, itu hukumnya. Ya. Terus konsekuensinya, konsekuensi itu tindakan yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid atau guru. Jadi kalau misalnya di kelas dia menumpahkan air, ya otomatis apa? Dia harus membersihkan. Kalau dia membuang sampah di laci, konsekuensinya dia mengambilnya terus kemudian di tempat sampah, seperti itu. Sudah jelas nih antara. Terus yang restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau yang restitusi ini lebih mengarah, dia akan ditanyai dengan beberapa pertanyaan yang mengarah dia nanti akan untuk meminta maaf atau dia akan merasa bersalah dan akhirnya dia menyadari dari kesalahan tersebut. Kalau restitusi, jadi di sini antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu memang ada perbedaan masing-masing. Nanti kalau restitusi bisa lihat contohnya kemarin sudah dipraktekkan di situ. Lanjut ya, atau ada pertanyaan? Lanjut. Ya. Nah, di sini ada contoh ya, posisi kontrol guru. Coba dari 5 posisi kontrol guru, mana yang menurut Bapak Ibu semua yang sudah dilakukan?
Apa pernah melakukan nomor 1? Melakukan nomor 2? Iya. Oke. Terus teman? Monitor atau pemantau? Manajer? Ya. Di sini saya kemarin memahami ini ternyata jangkauannya itu lebih luas guys, antara kita dulu sama yang kemarin saya dapatkan itu posisi kontrol guru itu ternyata ada 5 ya sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum itu seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya seperti ini. Misalnya Pak Tejo guru kelas 5. Terus ada siswanya yang datang terlambat karena bangunnya kesiangan sehingga memakai sepatunya tidak berwarna hitam. Kemudian sampai di sekolahan, Pak Tejo memarahi muridnya. Kenapa kamu memakai sepatu hitam? Padahal memakai sepatu putih, padahal kalau setiap hari memakai sepatu hitam. Anaknya itu mau menjawab tapi tidak ada kesempatan, jadi langsung dia sudah sekarang kamu saya suruh berlari di lapangan. Nah itu sebagai tipe penghukum. Jadi tidak ada pemberian kesempatan kepada siswanya untuk berjelaskan. Nah itu penghukum. Terus membuat orang bersalah hampir sama. Kalau membuat orang bersalah itu lebih halus lagi. Ya lebih halus, dia tidak memunculkan suatu bentuk hukumannya. Jadi kalau yang merasa orang bersalah itu biasanya lebih cenderung dia halus, kemudian dia nanti tapi tetap mengenal dia bersalah. Jadi murid akan merasa bersalah, oh ya saya melakukan ini, seperti itu. Nah sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya kemarin itu ada di saat gurunya mengajar, kemudian ada siswa itu yang tidak bisa, kemudian dia meminta bantuan kepada gurunya, kemudian gurunya agak sedikit guyon ya sudah nanti saya ajari lagi. Nah, dia memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk nanti dibimbing lagi untuk materi yang belum paham. Terus yang selanjutnya monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Di sini hanya pengawas, ya. Jadi contohnya kalau ada siswa yang bertengkar, misalnya di kelas ada yang bertengkar, kemudian dia nanti dibawa di ruang kepala sekolah. Di sini nanti mereka menjelaskan, guru hanya memantau, dia tidak boleh langsung dia kamu salah, tidak. Ya nanti dijelaskan masing-masing. Dan sebagai guru nanti memantau, kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Apa yang kamu lakukan? Terus kemudian setelah kamu melakukan temanmu ini, kamu merasa apa? Bersalah, itu nanti sebagai pemantau. Nah yang paling baik itu yang di manajer, ya. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir, posisi mentor guru berbuat bersama murid, mempersilahkan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Seperti tadi kalau ada temannya yang berantem atau berkelahi, itu nanti biasanya guru sebagai manajer itu menyelesaikan hingga dia itu benar-benar meminta maaf keduanya. Jadi siswa tersebut sama-sama untuk meminta maaf sehingga posisi guru sebagai manajer itu sangat baik sekali. Untuk Bapak Ibu guru setuju yang mana? Untuk posisi kontrol yang baik? Ya manajer, karena lebih mengontrol siswanya lebih baik lagi. Ya. Ada pertanyaan untuk posisi kontrol guru? Sudah jelas ya? Ya. Di sini ada contohnya agak ya. Di sini ada contoh posisi kontrol guru. Di sini ada motivasinya, murid guru berbuat, guru berkata, hasilnya kalian dengan ini banyak sekali. Nanti bisa lihat contohnya, ya. Nanti bisa dilihat. Kita lanjut lagi materi yang kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, betul betul?
kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau kita tidak bertahan hidup, tidak akan mungkin bisa memperbaiki ya kehidupan yang lebih baik. Terus yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ya, di sini kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi kita tidak boleh untuk bertengkar atau berlaku yang ke arah negatif itu. Terus yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Nah, di sini kemarin diajari tentang perilaku kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau yang terkait dengan kebebasan, misalnya ada contoh. Ya, contoh anak itu pulang sekolah, dia harusnya piket, tetapi dia tidak piket, langsung lari ke kantin untuk makan. Nah, sebagai guru, apa yang bisa dilakukan kalau anak seperti itu? Jadi ada anak yang tidak piket, kemudian dia lari untuk ke kantin untuk beli jajan atau makan, karena dari pagi dia tidak makan. Pada saat ini dia langsung lari ke kantin untuk makan. Dan sebagai guru yang bisa dilakukan apa? Ya betul ya. Ya, betul. Karena di sini kebutuhan dasar manusianya kan ada loh, kebebasan dan untuk bertahan hidup. Ya, kalau kita tegur itu sudah melanggar dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi betul dari Bu Lolo tadi bilang, dibiarkan dulu untuk makan, baru kemudian melakukan piket. Itu memang sesuai yang dengan kita inginkan sebagai guru ya. Jadi tidak boleh kamu piket dulu, tidak boleh ya. Karena setiap murid itu mempunyai kebutuhan dasar yang tidak bisa untuk kita enggak atau kita tidak perbolehkan ya, tidak dipaksa. Terus kalau kebebasan ini juga terkait kemarin saya mendapat ilustrasi lagi. Bermain HP. Bermain HP itu tidak boleh dilarang, tapi di rumah ya boleh bermain HP, tapi dalam ajar tertentu karena dia mempunyai kebebasan untuk melakukan sesuatu. Tapi tetap dikontrol dengan apa? Waktu yang dibatasi. Saya kemarin mengambil contoh itu dia tidur, tapi tidak tidur tapi bermain HP. Nah, kemudian dia langsung saya bilang itu karena mengganggu ya harus tidur. Tidak Pak, itu harusnya diberi kebebasan tapi dengan waktu tertentu karena kebutuhan dasar manusia juga diberi kebebasan. Dan dari sini saya tuh oh ya benar ya, karena manusia itu mempunyai 5 kebutuhan besar yang tidak boleh kita cegah ya. Terus kekuasaan itu contohnya siswa juga boleh untuk dia mempunyai keinginan yang kuat untuk untuk ini saya juga, tapi tidak boleh berlebihan ya. Kekuasaan, guru juga harus kontrol dengan kekuasaan yang tidak semena-mena untuk memaksa muridnya untuk melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Sampai di sini yang ditanyakan, lanjut gitu. Nah, di sini ada contohnya. Ya. Misalnya kesehatan itu ya terkait dengan kebutuhan bertahan hidup. Contohnya ada kesehatan, rumah, makanan ya. Terus kebutuhan biologis seperti proses reproduksi termasuk kebutuhan tetap bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima itu juga kebutuhan yang bisa didapatkan. Meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain atau berkomunikasi seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja dan sebagainya dan seperti itu. Terus kebebasan, contohnya di sini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Jadi kalau di kelas itu anak berdiri atau mau lari itu ya jadi diperbolehkan tapi dengan batas kewajaran ya, pelajaran lari-lari terus ya. Itu memang adanya kebebasan ya. Dia murid mau berdiri atau mau jalan-jalan karena dia ada kebebasan ya.
Terus kesenangan merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain. Di sini juga mereka bisa berkonsentrasi tinggi. Jadi memang ada permainan daerah itu juga bisa untuk memotivasi dalam untuk berkonsentrasi tinggi. Contohnya itu kayak jublak-jublak suang, itu kan juga terkait dengan olah pikir ya, karena kan nanti jublak-jublak suang terus dia akan menyembunyikan, dan dia memilih mana yang menggenggam barang tersebut, itu juga terkait dengan olah pikir. Terus kegiatan yang meronce atau apa bunga itu memasukkan bunga ya di apa rangkai bunga itu. Meronce itu kemarin ada itu terkait dengan olah rasa, karena rasa kesabaran. Jadi meronce kan banyak sekali, itu terkait dengan olah rasa. Terus yang terakhir penguasaan atau power, ini pengakuan kebutuhan dengan kekuatan mencapai sesuatu. Nah ini di sini contohnya ini keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi kita itu mempunyai power yang bisa untuk mengendalikan ya, tapi mengendalikan yang hal yang positif ya, untuk menghindari hal yang negatif dan seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Nah, ini contoh dari keyakinan kelas ya. Memang kemarin ada perbedaan antara keyakinan kelas sama peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat sudah ada aturan sendiri dan harus dilaksanakan. Tapi kalau yang keyakinan kelas ini masih bersifat abstrak ya, daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret ya. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi nanti ada contohnya, misalnya dari kalimat positif ya, contoh kemarin saya sudah mempraktekkan ya. Ini contoh dari keyakinan kelas. Ya. Jadi membuatnya itu pakai T ya. T. Sebelah kiri itu berarti yang negatif, sebelah kanan yang positif. Ini cara untuk membuat keyakinan kelas. Nah dari yang negatif dulu kita menuliskan. Jadi gurunya menuliskan, misalnya tidak boleh mencontek. Nah kita sepakati untuk menjadi keyakinan kelas yang positif ya. Berarti apa kalau tidak boleh menyontek? Mengerjakan sesuai ya. Nah, di sini anak itu diajak untuk berdiskusi ya. Terus tidak terlambat. Datang. Ya. Berarti keyakinan kelas yang positif apa? Datang tepat. Ya. Ini contoh. Jadi antara kalimat negatif kita mengarahkan ke kalimat yang positif. Jadi anak-anak itu dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat akan merasa lebih nyaman. Jadi kalau anak nanti melanggar keyakinan kelas, terus kita ingatkan lagi, keyakinan kelas yang kamu melanggar seperti apa? Nah itu nanti dia akan paham, oh ya saya paham. Dan contohnya seperti ini ya, yang kemarin saya sudah buat. Ini contoh aja gitu. Nah ini keyakinan kelas yang kemarin. Ya, ya. Ini contoh ya dari
Ini yang contoh kemarin sudah saya praktikkan, ya, dari keyakinan kelas yang dibuat. Itu nanti dari keyakinan yang positif, nanti akan memunculkan suatu nilai budaya positifnya juga, ya. Contohnya kalau yang mengerjakan sesuai kemampuan ini nanti arah nilainya apa? Kejujuran, terus nilai tanggung jawab, ya. Terus kalau yang datang tepat waktu, nilai positifnya apa? Ya, disiplin. Ada lagi juga tanggung jawab itu. Jadi keyakinan kelas itu nanti memunculkan nilai-nilai budaya yang positif, sehingga nanti siswa akan menjadi, oh ya, keyakinan kelas kita sudah disepakati. Contohnya itu. Nanti terus muncul ya rumus Y. Rumus Y itu nanti ada yang terdengar, terlihat, dan perilaku. Kalau yang terdengar itu berarti anak-anak sudah mulai menggunakan kata-kata, misalnya mau masuk kelas, assalamualaikum, terus permisi. Jadi terus kalau yang setelah terlihat itu berarti dari bentuk apa sih yang sudah dihasilkan dari siswa tersebut. Kalau yang terlihat itu biasanya dia sudah mulai permisi Pak, mau lewat, ya, seperti itu. Jadi sudah terlihat dengan sendirinya. Kalau perilakunya beda lagi. Kalau perilaku berarti sudah terlihat dari dia melakukan sesuai yang diinginkan, ya. Jadi ada tiga kriteria dalam keyakinan kelas kita. Nanti bisa dilihat. Sampel ya. Nah. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat oleh siswa. Setidaknya itu ada 2 atau 3 keyakinan kelas yang sudah dihasilkan. Terus keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Seperti kemarin diskusi, sarannya ini, jadi banyak sekali yang harus kita tampung. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah itu keyakinan kelas kita masih kurang, kita kaji kembali, meninjau kembali, ya, supaya keyakinan kelasnya menjadi lebih baik. Ada pertanyaan untuk yang keyakinan kelas? Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini menciptakan kondisi murid itu supaya dia lebih baik, tidak atau tidak merasa dikucilkan, ya, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik lagi. Terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengantarkan murid untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah mereka. Jadi nanti kalau ada permasalahan, murid itu nanti diajak bicara. Kita sama-sama sharing, melakukan kolaborasi sehingga tadi muridnya akan merasa nyaman dan bisa menerima masukan dari Bapak Ibu guru. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada segitiga. Di sini inilah kendali dari segitiga restitusi. Kita harus memahami ini di pertama, ya. Di situ ada menstabilkan identitas. Jadi kita tidak boleh langsung memarahi, ya. Jadi kita harus menstabilkan dulu, ya. Ini menstabilkan, terus kemudian validasi kebutuhan, sehingga ya, terus kemudian menanyakan keyakinan yang terkait dengan keyakinan kelas. Ya, ini bisa ada contoh. Ini contoh yang kemarin saya praktikkan.
sini. Dan di sini termasuk menstabilkan. Ini terkait dengan yang validasi. Ya, jadi ada alasan ya. Sama. Ya. Jadi di sini ada contoh yang validasi. Ya. Jadi nanti yang terakhir dia akan mengakui. Ini kan ada alurnya. Nah ini ada tanggapan juga. Nah di sini kan ada tadi yang stabilkan identitasnya. Jadi tidak langsung kita harus memarahi, membawa langsung kita marahi itu ya. Jadi stabilkan dulu. Oh, kenapa kamu ditamu di laci? Oh ternyata membawa ya. Jadi kita tidak berlangsung ultimatum ya. Kamu salah enggak, tidak boleh ya. Jadi kita stabilkan dulu. Kemudian validasi kebutuhan kenapa membawa HP di sekolah atau menyembunyikan HP itu kan mesti ada alasan yang kita perlu ketahui dari siswa tersebut yang kita tanya. Ya, terus kemudian menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar. Adakah keyakinan kelas yang dilanggar? Ada. Ya, berarti di sini nanti ada berurutan. Jadi dari segitiga restitusi ini kita akan mengambil manfaat yang banyak sekali ya. Kita bisa menstabilkan siswa, terus validasi kebutuhannya apa-apa, terus menanyakan keyakinannya. Ya seperti itu. Ini tadi ada 2 contoh, tapi satu aja tidak apa gitu. Ya. Udah sama contohnya. Jadi dari validasi, dari meyakinkan, validasi dan menanyakan keyakinan yang ingin dicapai. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk segitiga restitusi? Oke. Memang saya baru mendapatkan kemarin seperti ini. Oh ternyata kita tidak boleh langsung marah. Misalnya siswa tidur itu, kita tuh juga harus ada untuk tahapan-tahapan ya, harus stabilkan. Kan saya juga mengambil contoh ya, siswa tidur di kelas itu juga ada contohnya ya, yaitu kita tanya kenapa kamu tertidur ya, alasannya kenapa ya, misalnya dia main game ya. Kenapa kamu main game? Ya, karena ya untuk bermain kan seperti itu ya. Terus keyakinan kelasnya dilanggar juga kan, tidak komitmen seperti itu. Sama ya, dilanjut. Nah di sini untuk saya sendiri itu perubahan yang terjadi cara berpikir menciptakan berpikir di kelas itu membentuk disiplin siswa dengan memberi hukuman atau penghargaan ternyata tidak efektif. Jadi jangan sampai sekarang itu jangan berikan reward atau hukuman ya, atau penghargaan, karena ternyata itu ya tidak efektif dan tidak benar ya. Karena dengan memberi hukuman dapat membuat anak menjadi trauma, malu dan terus kalau penghargaan juga tidak efektif dalam bentuk destruktif, karena dengan pemberian penghargaan ini dapat merusak hubungan atau mengurangi ketepatan. Misalnya contoh si Alex sama dia itu kok mesti selalu dapat
ya nanti akan menimbulkan suatu kecemburuan ya. Makanya harus harus komitmen, kalau mendapat ya mendapat semua ya. Jadi dilakukan secara terus menerus dan itu tidak boleh dibedakan. Misalnya dapat permen ya dapat permen semua ya. Karena kalau penghargaan hanya itu saja itu menimbulkan kecemburuan ya. Jadi nanti ada sifat yang dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas ya. Seperti contohnya ini ya, paling yang dapat si Budi ya. Ya, makanya penghargaan ini bisa membuat yang tidak baik ya. Jadi murid dan lainnya yang tidak mendapat penghargaan ya, seperti itu. Kemarin saya dapat itu ternyata betul ya, kalau kita berikan penghargaan itu malah membuat yang lainnya akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Renggangnya hubungan, misalnya si Bima sama si Habibie, sing itu Bima terus kan akan terjadi suatu permusuhan ya. Dia akan berlomba-lomba juga besar. Boleh, tapi harus ya dan dilakukan secara terus menerus ya. Apa? Mungkin gini Bu, yang ini dapat S, yang lainnya dapat juga itu loh. Iya, maksud itu misalnya si Bima dia kan yang bisa menjawab dikasih es krim, terus yang lain dikasih permen, ya itu kan sama juga. Jadi soalnya biar ternyata ya tidak ada perbedaan. Di sini intinya tuh tidak ada perbedaan. Ya. Jadi boleh ada itu tapi harus konsisten. Ya. Gitu. Kalau dapat ya dapat semua. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk ini? Kita lanjut ya. Pengalaman seperti yang pernah terkait dengan konsep inti dalam budaya positif, yaitu ya bahwa hukuman dan penghargaan menimbulkan dampak kurang baik bagi siswa, maka saya harus merubah paradigma dan tindakan dengan cara yang lebih bijak, yaitu dengan menumbuhkan motivasi intrinsik murid, diantaranya memberikan kesempatan kepada murid untuk berproses dalam mengenali jati dirinya, terus mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya, berperilaku santun, membuat kesepakatan kelas dalam kegiatan pembelajaran, menerapkan disiplin dan tanggung jawab, serta menciptakan pembelajaran yang kreatif dan mandiri. Jadi kita akan merubah paradigma yang lebih baik lagi. Terus perasaan saya ketika mengalami hal tersebut ya, bersyukur sekali dengan ilmu yang telah saya dapatkan bisa saya aktualisasikan dalam kehidupan nyata sebagai seorang pamong menuntut murid dalam menebalkan garis-garis samar yang dimiliki oleh mereka dengan menyesuaikan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Terus menyadarkan diri saya untuk lebih bijaksana dan melayani murid, bahwa kita harus menghamba pada murid dengan mengaktualisasikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan memposisikan diri sebagai manajer untuk mereka dalam melakukan kontrol. Jadi menghamba pada murid itu tidak serta-merta harus murid yang manut sama murid, tidak. Menghamba pada murid itu kita itu setidaknya bisa untuk menuntut murid menjadi arah yang menjadi pribadi yang lebih baik ya. Kalau ada yang bakatnya dia menggambar, dia diarahkan untuk arah menggambar ya. Kalau kita melihat murid itu kok bisa untuk menyanyi, ya diarahkan untuk arah menyanyi. Jadi tidak harus ke akademiknya ya. Karena kita butuh adanya ya kodrat zaman dan kodrat alam. Kita tidak boleh maksa siswa mengubah kodrat alamnya ya, atau yang tidak bisa akademik. Kalau non akademiknya mampu ya kita arahkan yang non akademik. Jadi seperti itu ya. Bisa dilanjutkan.
Di sini ya beberapa tahap segitiga restitusi pernah saya lakukan saat mengatasi masalah murid. Namun saat itu saya belum mengetahui dan menyadarinya. Saya melakukan 2 tahap dari restitusi, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Contoh, murid sering tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Terus menstabilkan identitas, saya menyampaikan bahwa manusia tidak ada yang terlepas dari sebuah kesalahan. Namun jika kita mau dan mampu memperbaikinya, maka kesalahan itu tidak akan terulang kembali. Terus untuk yang validasi tindakan, saya bertanya bahwa apakah tindakannya tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru ada alasan tertentu. Jadi ditanyakan dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kalau dia tidak punya buku wajar tidak mengerjakan tugas, tapi kalau dia punya buku tidak mengerjakan, berarti itu sudah ya. Karena memang kita harus ada validasi tindakan untuk arah yang selanjutnya ya. Meyakinkan validasinya juga. Dan di sini sudah terkait ya, untuk berupaya semaksimal mungkin untuk berjuang keras supaya bergerak dan menggerakkan diri saya maupun orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Nanti insya Allah kita nanti saling berkolaborasi untuk menuju pembelajaran atau sekolah yang lebih baik lagi. Seperti itu saya untuk bisa dalam menerapkan budaya positif baik di lingkungan keluarga, kelas, sekolah, dan komunitas lainnya. Mungkin hanya itu untuk penyampaian materi sosialisasi pada siang ini. Mungkin ada pertanyaan dari tadi yang terkait dari awal materi yang disampaikan. Oke. Sudah jelas? Oke. Karena memang di sini itu pada intinya ya, untuk kurikulum merdeka itu memang arahnya terkait dengan filosofi Gadjah Dewantara. Jadi mengambil akar dari filosofi Gadjah Dewantara yang diterapkan untuk anak-anak menuju kemerdekaan belajar seperti itu. Jadi nanti mohon untuk teman-teman nanti kita saling kolaborasi ya, karena tanpa adanya kolaborasi dari teman-teman semua tidak akan terwujud ya sekolah yang lebih baik atau pembelajaran yang menuju paradigma baru. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri kegiatan sosialisasi terkait dengan disiplin positif. Oke. Kita tutup kegiatan pada siang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila saya ada kesalahan baik lisan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.